Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Orang lebih takut miskin. Orang lebih takut tertindas. Orang lebih takut tidak memiliki jodoh, tidak punya anak. Lebih takut gagal karir, studi. Lebih takut dengan banyak hal. Tapi tidak takut menghadapi kekekalan. Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh. Tapi tidak berkuasa membuang jiwa ke neraka. Takutlah karena Allah. Dan Bapak Ibu jangan sombong Anda mendengar hal ini. Engkau masih mengangkat kepala dengan angkuhnya dan berkata, I don't care it. I don't care. Hati-hati. Hati-hati. Satu kali engkau akan terbujur kaku. Engkau akan melihat kekekalan yang dahsyat. Miliki kegentaran yang sepatutnya. Dari kegentaran inilah kemudian kita bisa mengerti mengapa yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus di Matius 6 ayat 19 berkata, kumpulkan harta di sorga bukan di bumi. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 1-4. Pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Carilah perkara yang di atas. Sebab ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita diproyeksikan untuk mewarisi langit baru, bumi baru. Kerajaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak berminat, Anda salah menjadi orang Kristen. Untuk itu kita harus diproses menjadi sempurna. Must be perfect just as our Father in heaven is perfect. Kita harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Dan ini akan menyita seluruh hidup kita, waktu hidup kita. Dan 70 tahun umur hidup kita di bumi ini sesungguhnya hanyalah sebagai persiapan untuk menghadapi kekekalan. Harus ada kegentaran yang hebat terhadap kekekalan. Dari hal ini kita akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, beri aku tempat di hadapan-Mu. Aku berlindung kepadamu Tuhan. Bukan karena aku sakit. Bukan karena aku punya masalah ekonomi. Bukan karena problem pekerjaan atau masalah rumah tangga. Atau masalah apapun. Aku berlindung kepadamu sebab aku membutuhkan engkau. Ada ruangan kosong dalam jiwaku yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun. Sekalipun materi dunia seluruh jagat raya tidak akan bisa mengisi dan memenuhi ruangan kosong jiwaku. Sebab ini hanya engkau yang bisa mengisinya. Banyak orang berlindung kepada Tuhan hanya karena masalah-masalah dunia fana. Ia hanya membutuhkan berkat-Nya, kuasanya, mujizatnya, bukan Tuhan sendiri yang dibutuhkan. Pemazmur mengatakan begini, saudaraku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku dan bagianku
tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau saudara mengatakan dengan tulus, Tuhan, aku sakit, aku punya masalah ekonomi, aku punya banyak problem, aku tidak nyaman hidup di bumi ini, tapi gak masalah bagiku. Yang penting aku memiliki Engkau. Tuhan pun akan merasakan, saudaraku, bahwa engkau mencintai dia. Bukan mencintai berkat mujizat dan kuasanya. Engkau bisa menjadi kekasihnya. Jadi kalau gereja pendeta menawarkan Tuhan karena mujizat dan kuasanya, dia tidak menjadikan jemaat sebagai mempelai Tuhan. Dia mengajar jemaat dari oportunis, manipulatif, bukan memperlakukan Tuhan secara benar. Jadi kalau engkau hadir di sini tanpa suami, tanpa istri, tanpa pasangan, karena engkau tidak punya pasangan atau engkau ditinggalkan pasanganmu, kalau engkau hidup dengan kekurangan, kemiskinan, tertindas, tidak masalah. Kalau kau punya Tuhan semesta alam, kau punya segalanya. Percaya, dunia akan berakhir, engkau akan mati, kita akan berkalang tanah, kita akan terbujur kaku. Tapi Yesus yang jadi kekasih kita akan menemani abadi kita.